Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dan ajaran untuk seluruh umat manusia. Salah satu ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sejarah masa lalu. Setiap sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran terdapat nama tempat yang menyimpan peristiwa penting sebagai bahan renungan dan penguat iman bagi generasi setelahnya. Dalam mengungkap peristiwa, ada kalanya Al-Quran menyebut sebuah nama tempat, kota atau negara secara tegas dan ada kalanya tidak menyebutnya secara tegas. Lalu negara dan tempat mana saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, serta peristiwa apa yang terjadi berkenaan dengan nama-nama tempat tersebut. Ikuti video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan jawabannya. Sahabat yang dicintai Allah, setiap sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran terdapat nama tempat yang menyimpan peristiwa penting sebagai bahan renungan dan penguat iman bagi generasi setelahnya. Dalam mengungkap peristiwa, ada kalanya Al-Quran menyebut sebuah nama tempat, kota atau negara yang menjadi latar kejadian peristiwa tersebut. Tempat-tempat itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah Mekah. Secara tegas Al-Quran mengabadikan kota Mekah dalam surat Al-Fat ayat 24. Kota ini diabadikan dalam Al-Quran dengan menggunakan nama Mekah dan juga menggunakan nama lain yang disematkan karena kemuliaannya. Antara lain adalah Bakkah, Balad Al-Amin atau negara yang aman, Ummul Qura, Al-Bait Al-Atiq, dan Al-Balad. Bakkah berarti padat, berkerumun dan macet. Dinamakan demikian sebab di kota ini terdapat banyak manusia yang berkerumun hingga padat ketika melakukan tawaf di Baitullah. Nama ini diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 96. Sedangkan Al-Balad Al-Amin artinya adalah negara yang aman. Disebut demikian sebab setiap orang yang masuk ke sana akan terjamin keamanannya. Ia adalah negara yang mulia, tempat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta tempat umat Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nama ini diabadikan dalam surat Atin ayat 3. Ummul Qura artinya pusat desa. Disebut demikian sebab Mekah menjadi kiblat warga desa dan memiliki kedudukan yang tinggi di hati mereka. Dalam Al-Quran penyebutan nama Ummul Qura disebutkan dua kali, yaitu pada surat Al-An'am ayat 92 dan Asy-Syura ayat 7. Sedangkan Al-Bait Al-Atiq artinya rumah kuno. Dinamakan rumah kuno sebab Mekah adalah tempat pertama yang dibangun di muka bumi untuk manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran nama ini disebut dua kali pada surat Al-Hajj ayat 29 dan 33. Selain itu, ada kalanya Al-Quran menyebut kota ini secara tidak tegas namun menunjukkan pada kota ini. Di antaranya adalah Al-Balad, Al-Qaryah, dan Al-Masjid Al-Haram. Kedua, kota Madinah. Kata Madinah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali, namun tidak semua kata tersebut merujuk kepada kota Madinah. Ada kalanya kata tersebut berarti kota secara umum. Semula, kota Madinah bernama Yasrib. Al-Quran mengabadikan nama ini dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Terdapat satu ayat yang secara tegas menyebut nama Madinah, yaitu pada surat At-Taubah ayat 120. Selain itu ada pula nama tempat yang termasuk dalam wilayah Makkah atau Madinah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Badar. Daerah ini terletak di antara Makkah dan Madinah, yang merupakan tempat pertemuan kaum muslimin dan musyrikin Quraisy ketika melakukan perang pada 17 Ramadan. Jumlah kaum muslimin kala itu 313 orang sementara kaum musyrikin berjumlah 1000 orang lebih. Namun Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan memenangkan peperangan ini. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Ali Imran 123. Selanjutnya adalah Hunain. Hunain adalah sebuah tempat yang berada antara Makkah dan Taif. Sebagaimana Badar, tempat ini juga termasuk tempat perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran pada Surat At-Taubah ayat 25. Arafah dan Mas'ar Al-Haram. Arafah adalah nama sebuah gunung yang terdapat di Makkah. Gunung ini merupakan tempat dilaksanakannya wukuf bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Mas'ar Al-Haram adalah sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Musdalifah.
dikatakan Mas'ar al-Haram karena posisinya masih dalam ruang lingkup haram. Al-Quran menyebut kedua tempat tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 198. 3. Mesir. Mesir merupakan sebuah negara yang terdapat di Afrika. Dalam Al-Quran kata Mesir disebutkan 5 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah 61, Yunus 87, Yusuf 21 dan 99 dan Az-Zukhruf 51. Kata Mesir dalam Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Terdapat pula sebuah bukit di Mesir yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Bukit Tur Sinai. Bukit Tur Sinai yang merupakan tempat Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebut tempat ini sebanyak 2 kali, pada surat Al-Mu'minun ayat 20 dan Atin ayat 2. Selanjutnya adalah Tuwa. Menurut Ibnu Abbas, Tuwa adalah nama sebuah lembah. Menurut Ad-Dahak, ia adalah lembah yang dalam dan bulat. Sedangkan menurut Al-Jauhari, Tuwa adalah sebuah tempat di Syam. Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, jilid 11 halaman 175. Lembah ini adalah tempat Nabi Musa berkomunikasi dengan Tuhannya. Para peneliti berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa lembah ini di Mesir, yaitu Gunung Tur Sinai. Ada pula yang mengatakan bahwa lembah ini di Palestina. Sesuai dengan pendapat Al-Jauhari, nama lembah ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Toha ayat 12 dan surat An-Naziat ayat 16. Keempat, Babilonia. Babilonia merupakan sebuah tempat yang berada di Irak pada zaman dahulu. Al-Quran menyebut tempat ini sebagai tempat turunnya 2 malaikat, Harut dan Marut, karena di sana terdapat banyak manusia yang memiliki ilmu sihir. Kedua malaikat ini diturunkan bukan dalam rangka mengajarkan ilmu sihir, namun untuk menyingkap hakikat ilmu sihir kepada manusia agar dijauhi, sehingga mereka terhindar dari tipu daya ilmu yang menyesatkan ini. Sebab jika mereka tidak mengetahui keburukan ilmu ini, maka mereka akan terjerumus pada kesesatan yang nyata. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 102. Kelima, Palestina. Palestina termasuk negara Syam, yaitu yang mencakup Palestina, Suriah, Libanon dan Yordania. Dalam Al-Quran, negara ini tidak disebutkan secara tegas, namun dengan menggunakan 2 nama, yaitu Masjid Al-Aqsa dan Al-Ard Al-Muqaddasa. Al-Quran mengabadikan negara ini dalam surat Al-Isra ayat 1 dan Al-Maidah ayat 21. Keenam, Yaman. Yaman atau Al-Ahqaf sebagaimana Palestina, Yaman juga tidak disebutkan secara tegas. Al-Quran hanya menyebutkan gurun pasir yang berada di negara Yaman, tempat tinggal kaum Hud bin Abdullah bin Robah. Bukit ini menjadi nama surat dalam Al-Quran yaitu Al-Ahqaf, dan disebutkan 1 kali pada ayat 21. Terdapat pula sebuah wilayah di negara Yaman yang diabadikan dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat, yaitu kota Saba. Al-Quran menyebut wilayah ini sebanyak 2 kali, pada surat An-Naml ayat 22 dan Saba ayat 15. Pada masa Nabi Sulaiman, Saba merupakan wilayah pemerintahan Ratu Balkis. Wilayah ini merupakan tempat yang subur, memiliki perkebunan luas yang ditumbuhi buah-buahan yang beraneka ragam. Pada mulanya, Saba merupakan nama raja pertama di Yaman, yaitu Saba bin Yasijab bin Ya'rib bin Kohtan bin Hud. Nama ini kemudian diabadikan menjadi sebuah nama kabilah sekaligus nama wilayah. Pada masa sekarang, Saba menjadi bagian dari negara Yaman. Ketujuh, Al-Aikah dan Madian. Al-Aikah merupakan sebidang tanah yang ditumbuhi banyak pohon dan terdapat hunian penduduk. Letaknya berdekatan dengan Madian. Ashab Al-Aikah adalah kaum Nabi Syuaib. Menurut jumhur ulama, penduduk Al-Aikah dan Madian berasal dari satu kabilah yang sama. Kedua tempat ini terletak di Ma'an. Sekarang merupakan salah satu kota di Yordania Selatan, perbatasan antara Syam dan Hijaz. Masa kedua kabilah ini berdekatan dengan masa kaum Nabi Lut. Dalam Al-Quran, kata Al-Aikah disebut 4 kali, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 78, Asy-Syu'ara ayat 176, Sot ayat 13 dan Qaf ayat 14. Sementara kata Madian disebut hingga 10 kali, pada surat Al-A'raf ayat 85, At-Taubah ayat 70, Hud ayat 84 dan 95, Toha ayat 40,
Al-Hajj ayat 44, Al-Qasas ayat 22, 23 dan 45, dan Al-Ankabut ayat 36. Kedelapan, Al-Hijr. Al-Hijr merupakan wilayah kaum Samud. Menurut Imam Qatadah, ia sebuah kota yang terletak di antara Mekah dan Tabuk, yaitu sebuah lembah yang ditempati oleh kaum Samud yang mengingkari kerasulan Nabi Soleh. Menurut At-Tabari, Al-Hijr adalah sebuah kota yang berada di antara Hijaz dan Syam. Wilayah ini diabadikan menjadi salah satu nama surat dan sebutkan satu kali, yaitu pada ayat 80. Kesembilan, Al-Judi. Al-Judi adalah gunung utara di Irak yang dekat dengan kota Mosul. Riwayat lain mengatakan bahwa ia adalah gunung yang terdapat di Syam. Gunung ini merupakan tempat berlabuhnya perahu yang dinaiki oleh Nuh dan kaumnya yang beriman. Nama gunung ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 44. Kesepuluh, Al-Kahfi dan Ar-Rokim. Al-Kahfi adalah nama gua yang ditempati oleh para pemuda beriman yang lari dari kejaran raja yang zalim. Para pemuda ini tinggal di dalam gua selama 309 tahun dalam keadaan tidur. Menurut para sejarawan, tempat ini berada di kota Ar-Rajib, sebuah kota di Oman, Yordania. Gua ini sampai sekarang masih terawat dengan baik sebagai atsar, peninggalan zaman dahulu. Al-Kahfi disebutkan sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Semuanya tertera dalam surat Al-Kahfi. Terdapat 2 redaksi untuk menyebutkan tempat ini. Pertama, 2 redaksi tanpa alif dan lam terdapat pada ayat ke-17 dan 25. Kedua, 4 redaksi disertai alif dan lam terdapat pada ayat 9, 10, 11 dan 16. Sementara Ar-Rokim, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ar-Rokim adalah nama anjing milik pemuda Ashabu Al-Kahfi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ia adalah nama gunung atau lembah yang ditempati oleh pemuda Ashab Al-Kahfi. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ia adalah nama desa yang ditinggalkan oleh para pemuda tersebut. Menurut Syekh Tantawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa pendapat yang mendekati kebenaran adalah bahwa Ar-Rokim merupakan papan tulis yang mencatat nama, nasab dan kisah mereka. Tafsir Al-Wasit li Al-Quran Al-Karim bab 8 halaman 474. Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Said bin Jubair yang menyatakan bahwa ia adalah papan yang terbuat dari batu. Tempat mencatat kisah para pemuda tersebut, yang kemudian diletakkan di atas pintu gua. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5 halaman 139. Ke-11, Irom. Irom adalah nama sebuah kabilah kaum Ad, yang kemudian dikenang sebagai nama tempat. Menurut As-Sudi, Irom adalah hunian kerajaan kaum Ad yang memiliki bangunan yang sangat besar berlapis emas dan perak. Tidak pernah dijumpai di negara manapun yang mampu menyamai kemegahan bangunan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wilayah ini berada di Damaskus. Sebagian yang lain mengatakan berada di Iskandariyah atau Alexandria, Mesir. Menurut Ibnu Katsir, ayat tentang Irom ini hanya mengisahkan tentang kehancuran wilayah kaum Ad tersebut. Sebagai pelajaran bagi umat Islam, mengenai kaum Ad, kisahnya telah termaktub sangat rapi dalam beberapa surat Al-Quran. Namun nama wilayahnya hanya disebutkan 1 kali dalam surat Al-Fajr ayat 7. Ke-12, Ros. Ros merupakan nama sebuah sumur yang menurut Ibnu Abbas berada di negara Azerbaijan. Menurut Ikrimah, Ros adalah sumur tempat penguburan para nabi kaum Ros. Menurut Said Tantawi, sumur ini berada di Turki, tepatnya di Antakya. Nama tempat ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Keduanya selalu bersamaan dengan penyebutan Ad dan Samud, yaitu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 38 dan surat Qaf ayat 12. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari antara kaum Ros dan kaum Uhdud adalah sama. Uhdud adalah nama sebuah galian bulat besar di tanah yang digunakan untuk mengubur para nabi dan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama tempat atau wilayah yang tersebut di atas diabadikan dalam Al-Quran karena memiliki peristiwa yang penting untuk dapat diambil pelajaran atau ibroh bagi generasi setelahnya. Jika sejarah kaum tersebut memiliki peristiwa yang kelam, maka kita dapat mengambil pelajaran untuk menjauhi keburukan yang dilakukan, mengetahui sisi kelam sejarah suatu kaum, bukan untuk diikuti tapi untuk menjaga diri. Sebaliknya, jika sejarah tersebut memiliki peristiwa yang baik, maka seyogyanya kita contoh dan teladani dalam kehidupan. Sejarah adalah cerminan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jangan lupakan sejarah.
Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.